Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk penyampaian dari spektroskopi, fotometri, Raman. Kali ini akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian spektroskopi Raman itu dinamai oleh dari Sir C.V. Raman, yang mana dia adalah penemunya. Di mana dia mengatakan bahwa sebuah teknik spektroskopi yang digunakan untuk mengamati mode vibrasional, rotasional, dan mode frekuensi rendah lainnya dalam suatu sistem. Spektroskopi Raman umum digunakan dalam ilmu kimia untuk menyediakan sidik jari yang dengannya molekul dapat diidentifikasi. Nanti kita akan lihat apa peranan atau fungsi dari spektroskopi Raman. Nah, sekarang kita masuk ke teknik. Teknik ini bergantung pada sumber cahaya monokromatik. Hamburan inelastik atau hamburan Raman pada cahaya monokrom biasanya dari suatu laser dalam rentang kasat mata, dekat inframerah atau dekat ultraviolet. Nah, cahaya laser berinteraksi dengan vibrasi molekul, fonon atau eksitasi lainnya dalam sistem, menghasilkan energi pada foton laser mengalami pergeseran naik atau turun. Pergeseran energi memberikan informasi tentang mode vibrasional dalam sistem. Nah, berikut adalah alat dari spektroskopi Raman. Dari gambar berikut kita bisa mengenal apa dan alat dari spektroskopi Raman. Dapat digunakan untuk mempelajari dari 3 wujud zat. Bisa dari padat, cair, dan gas. Nah, prinsipnya secara khusus sampel diiluminasi dengan tembakan laser. Nah, radiasi elektromagnetik itu dari lokasi yang diiluminasikan akan dikumpulkan dengan suatu lensa dan dikirim melalui suatu monokromator. Radiasi hamburan elastis pada panjang gelombang yang sesuai dengan garis laser itulah yang kita sebut dengan hamburan Rayleigh. Dipisahkan baik menggunakan notch filter, edge pass filter, atau band pass filter. Nah, sementara sisa cahaya yang terkumpul didispersikan pada suatu detektor. Nah, mari kita bahas apa itu hamburan Rayleigh. Percikan radiasi oleh atom atau molekul tersebut menuju ke segala arah dengan panjang gelombang dan intensitas yang dipengaruhi ukuran partikel molekul. Apabila media transparan tersebut mengandung hanya partikel dengan ukuran dimensi atom, biasa permukaannya 0,01 A2, maka akan terjadi percikan radiasi dengan intensitas yang sangat lemah. Radiasi percikan tersebut tidak tampak oleh panjang gelombangnya adalah pada daerah ultraviolet. Radiasi hamburan tersebut dikenal dengan hamburan Rayleigh. Nanti akan kita lihat prosesnya ya. Hamburan tindal atau hamburan Mie. Demikian pula yang terjadi pada molekul-molekul dengan diameter besar atau teragregasi sebagai contoh molekul suspensi atau koloid. Percikan hamburan pada larutan suspensi dan sistem koloida panjang gelombangnya mendekati ukuran partikel. Molekul suspensi atau sistem koloid. Radiasi hamburan tersebutlah yang dikenal dengan hamburan tindal atau hamburan Mie yang melahirkan metode turbidimetri. Kemudian hamburan Raman itu didapat dengan jalan meradiasi sampel dengan radiasi sinar tampak yang monokromatis dan mempunyai intensitas yang kuat. Sebagai sumber radiasi dipakai busur merkuri dan saat ini yang terbaik adalah laser light amplification by stimulated emission of radiation. Dia berbentuk gas atau padat dengan intensitas yang kuat. Hamburan Raman yang sinambung akan menghasilkan spektrum Raman. Nah, ini dia diagram tingkat energi menunjukkan keadaan yang terdapat pada spektrum Raman. Ada infrared absorption, kemudian ada Rayleigh scattering, Stokes Raman scattering, dan anti-Stokes Raman scattering. Dan ada jarak dari vibrasionalnya. Dan infrared itu 1, kemudian dia Rayleigh itu lebih dari 4, kemudian Stokes Raman juga, kemudian dan akan sampai lagi ke bawah pada vibrational energy state di angka 1, dia tidak sampai akhir, kemudian anti-stock itu dari 1 bukan 0 sampai dia ke dasar. Kemudian kualitatif dan kuantitatif dari spektroskopi Raman.
Secara kegunaan, itu ditujukan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap komponen yang dengan kadar yang sangat kecil. Nah, di samping itu, spektroskopi Raman juga ditujukan untuk elusidasi struktur jarak dipakai untuk analisis kuantitatif. Jangkauan sampel yang dapat dianalisis adalah organik, anorganik, dan biologi. Jadi cukup luas untuk identifikasi analisis sampel. Nah, ini dia cara kerja Raman spektroskopi. Pertama, yang berwarna ungu ini adalah sampel. Kemudian di atasnya akan kita beri lensa objektif. Nah, dari lensa objektif tersebut akan memunculkan cahaya. Cahaya tersebut akan eksitasi yang berbentuk monokromatik. Kemudian dia pancarkan cahaya, diserap oleh sampel atau ditransmit. Kemudian dia akan terpancarkan ke kaca atau notch filter ya, ke kaca. Kemudian dia akan pancarkan lagi grating sehingga diterima oleh amplifier. Setelah diterima oleh amplifier, kemudian dia masuk ke Raman atau ke alat Raman tersebut yang berbentuk dengan software. Nah, dari sinilah bentuk Raman itu diperoleh dari sampel yang kita identifikasi atau kita analisis. Nah, peranannya spektroskopi tidak kalah penting dengan spektroskopi fotometri IR dalam berbagai analisis. Yang pertama, penetapan struktur senyawa organik maupun anorganik. Kedua, analisis kualitatif cuplikan berkomponen banyak. Ketiga, analisis kuantitatif komponen renik dalam suatu cuplikan. Penggunaan efek Raman untuk analisis mula-mula tidak mendapat perhatian sampai ditemukannya sinar laser. Laser adalah sumber sinar yang sangat monokromatis. Panjang gelombangnya terletak di daerah visible light dan IR sejak digunakannya berkas sinar laser untuk menimbulkan efek Raman. Nah, itu dia sekilas tentang pengertian spektroskopi Raman. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.